Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 5 Akfar 2B akan mempresentasikan fisika farmasi emulsi. Nama kelompok kita, anggota kita ada pertama Della Lavenia, Eka Indrayase, Febriana Ayuana, Ilvi Nurrahmadania, Mas Uda Firdausia, Nur Kofifa, dan Winda. Saya adalah Lavenia AKF 19023. Emulsi adalah suatu sistem heterogen yang tidak stabil secara termodinamika yang terdiri dari paling sedikit dua cairan yang tidak bercampur, di mana salah satunya fase terdispersi atau fase internal terdispersi secara seragam dalam bentuk tetesan-tetesan kecil pada medium pendispersi atau fase eksternal yang distabilkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari kelas 2B Akfar. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian emulsi. Yang pertama, keuntungan sediaan emulsi. Ada beberapa keuntungan dari emulsi, yaitu yang pertama, dapat berbentuk sediaan yang saling tidak bercampur menjadi dapat bersatu, membentuk sediaan yang homogen dan stabil. Yang kedua, bagi orang yang susah menelan tablet, dapat menggunakan sediaan emulsi ini sebagai alternatifnya. Yang ketiga, dapat menutupi rasa tidak enak obat dalam bentuk cair, contohnya minyak ikan. Yang keempat, meningkatkan penerimaan oleh pasien. Yang kedua, kerugian dari emulsi. Ada juga beberapa dari kerugian emulsi, yaitu sediaan emulsi kurang praktis daripada sediaan tablet. Yang kedua, sediaan emulsi mempunyai stabilitas yang rendah daripada sediaan tablet karena cairan merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, takaran dosisnya yang kurang teliti. Terima kasih. Itu saja dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi emulsi di bidang farmasi. 1. Senyawa-senyawa yang larut dalam lemak seperti vitamin diabsorpsi lebih sempurna jika diemulsikan daripada dibuat dalam larutan berminyak. 2. Emulsi intravenal untuk pasien lemah yang tidak bisa menerima obat-obat secara oral. 3. Emulsi radiopakui sebagai zat diagnostik dalam penguji sinar X. 4. Emulsifikasi digunakan dalam produk aerosol untuk menghasilkan busa. Contoh propelan yang membentuk fase cair terdispensi dalam wadah menguap. 5. Bila emulsi tersebut dikeluarkan dari wadahnya, maka akan menghasilkan pembentukan busa. 6. Emulsi secara luas digunakan dalam produk farmasi dan kosmetik untuk pemakaian luar berupa lotion dan krim. Selanjutnya ada tipe emulsi. Tipe emulsi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tipe oil in water atau disebut juga minyak dalam air. Jika minyak adalah fase terdispersi dan air adalah medium pendispersi. Tipe ini emulsi ini bertipe minyak dalam air. Lalu ada tipe water in oil atau air dalam minyak. Jika air adalah fase terdispersi dan minyak adalah medium pendispersi. Emulsi ini disebut dengan air dalam minyak. Kemudian ada emulsi ganda. Dalam tipe emulsi ini dihadirkan 3 fase yang disebut dengan water in oil in water atau air dalam minyak dalam air, atau disebut juga dengan oil in water
in oil atau minyak dalam air dalam minyak. Dapat dikatakan juga sebagai tipe emulsi dalam emulsi. Penentuan tipe emulsi. Tipe dari emulsi dapat ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, uji pengenceran. Metode ini berdasarkan bahwa suatu emulsi tipe Ma dapat diencerkan dengan air dan emulsi tipe Am dapat diencerkan dengan minyak. Saat minyak ditambahkan, tidak akan bercampur ke dalam emulsi tipe Ma dan akan nampak nyata pemisahannya. Tes ini secara benar dibuktikan bila penambahan air atau minyak diamati dalam mikroskop. Yang kedua, uji konduktivitas atau uji hantaran listrik. Emulsi ketika fase kontinu adalah air dapat dianggap memiliki konduktivitas yang tinggi dibanding emulsi yang fase kontinunya adalah minyak. Ketika sepasang elektroda dihubungkan dengan sebuah lampu dan sumber listrik, dimasukkan dalam emulsi Ma, lampu akan menyala karena menghantarkan arus untuk kedua elektroda. Jika lampu tidak menyala, diasumsikan bahwa sistem emulsi yaitu Am. Yang ketiga, uji kelarutan warna. Bahwa suatu pewarna larut air akan larut dalam fase berair dari emulsi. Sementara zat warna larut minyak akan ditarik oleh fase minyak. Jadi, ketika pengujian mikroskopik menunjukkan bahwa zat warna larut air menyebar dalam fase kontinu, maka dapat diasumsikan bahwa emulsi tersebut memiliki tipe Ma. Dan sebaliknya, bila menggunakan sejumlah kecil pewarna larut minyak dan terjadi pewarnaan fase kontinu, maka menunjukkan tipe Am. Uji yang keempat yaitu tes fluoresensi. Banyak minyak jika dipaparkan pada sinar UV maka akan berfluoresensi. Jika tetesan emulsi dibentangkan dalam lampu fluoresensi di bawah mikroskop dan semuanya berfluoresensi, menunjukkan emulsi tipe Am. Tapi jika emulsi tipe Ma, fluoresensinya berbintik-bintik. Yang kelima yaitu uji arah creaming. Creaming adalah fenomena antara dua emulsi yang terpisah dari cairan aslinya ketika salah satunya mengapung pada permukaan lainnya. Konsentrasi fase terdispersi adalah lebih tinggi dalam emulsi yang terpisah. Jika berat jenis relatif tinggi dari kedua fase diketahui, maka arah creaming dari fase terdispersi menunjukkan adanya tipe emulsi Ma. Jika creaming emulsi menuju ke bawah, berarti emulsi tipe Am. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa minyak kurang padat daripada air. Yang keenam atau yang terakhir yaitu metode kertas saring. Kertas saring dijenuhkan dengan CuCl2 dan dikeringkan. Warna awal adalah biru, berubah menjadi merah muda bila emulsi Ma ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfi Nur Ramadhania dari Akfar 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakstabilan emulsi. Emulsi yang secara termodinamika tidak stabil umumnya disebabkan oleh tingginya energi bebas permukaan yang terbentuk. Hal ini terjadi karena pada proses pembuatannya luas permukaan salah satu fase akan bertambah berlipat ganda. Sedangkan seluruh sistem umumnya cenderung kembali kepada posisinya yang paling stabil, yaitu pada saat energi bebasnya paling rendah. Di sini beberapa peristiwa ketidakstabilan emulsi ada 4, yaitu yang pertama flokulasi, yang kedua creaming, yang ketiga coalescence, dan yang keempat demulsifikasi. Yang pertama, penjelasan dari flokulasi dan creaming terjadi karena penggabungan kembali globul terdispersi yang disebabkan oleh adanya energi bebas permukaan. Pengertian dari flokulasi adalah suatu peristiwa terbentuknya kelompok-kelompok globul yang posisinya tidak beraturan di dalam emulsi,
Sedangkan pengertian dari creaming merupakan suatu peristiwa terjadinya lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda di dalam emulsi. Penjelasan koalesen dan demulsifikasi terjadi bukan semata-mata karena energi bebas permukaan, tetapi juga disebabkan oleh ketidaksempurnaan pelapisan global. Pengertian dari koalesen adalah peristiwa terjadinya penggabungan global-global menjadi lebih besar, sedangkan pengertian demulsifikasi terjadi akibat proses lanjutan dari koalesen. Selanjutnya ada emulgator. Emulgator adalah bahan aktif permukaan yang menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dan air dan mengelilingi tetesan terdispersi dengan membentuk lapisan yang kuat untuk mencegah koalensi dan pemisahan fase terdispersi. Sifat-sifat emulgator: yang pertama, harus efektif pada permukaan dan mengurangi tegangan antarmuka sampai di bawah 10 cm. Kedua, harus diabsorpsi cepat sekitar tetesan terdispersi sebagai lapisan kental Mangaderen yang dapat mencegah koalensi. Ketiga, memberikan tetesan yang potensial listriknya cukup sehingga terjadi saling tolak menolak. Harus meningkatkan viscositas emulsi. 5. Harus efektif pada konsentrasi rendah. Pembagian emulgator. Bahan pengemulsian sintetik. Yang pertama ada ionik, kationik, dan non-ionik. Yang pertama, anionik. Pada subbagian ini adalah sukrafatan bermuatan negatif. Bahan pengemulsian ini akan mengiritasi saluran pencernaan. Sedangkan kationik, aktivitas permukaan pada kelompok ini bermuatan positif. Komponen ini bertindak sebagai bakterisid. Yang ketiga, non-ionik, sukrafatan yang digunakan sebagai bahan pengemulsi untuk kerja keseimbangan molekul antara hidrofik dan lipofik. Emulgator alam. Ada yang berasal dari tumbuhan dan berasal dari hewan. Yang berasal dari tumbuhan, karbohidrat seperti akaisa, tragakan, pektin, dan devirat selulosa. Berasal dari hewan adalah gelatin, kuning telur dan kasein, lemak bulu domba, dan kolesterol. Padatan terbagi halus. Bagian emulgator ini membentuk lapisan khusus di sekeliling tetesan terdispersi dan menghasilkan emulsi yang meskipun berbutir kasar mempunyai stabilitas fisik. Hal ini dapat menyebabkan padatan bekerja sebagai emulgator. Oke, terima kasih telah menonton video PowerPoint kami dari kelompok 5 2B Akfar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.